yang nggak berdengar siapa? Pokoknya semua mulai ya. Jadi hari ini kuliah dalam bentuk debat. Nah, panduannya sudah dibagikan dan moderator hari ini dari saya sendiri. Seperti yang sudah kalian semua ketahui bahwa tema debat pada hari ini adalah apakah literasi digital harus menjadi prioritas dalam meningkatkan pengambilan keputusan kesehatan di Rumah Sakit Adminkes. Nah, untuk debat kali ini, kenapa tema ini dipilih dan latar belakang tema ini adalah dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi, ada sebuah rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Adminkes sedang menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan pelayanan telemedicine yang ingin dijalankan di Rumah Sakit Adminkes ini. Jadi, literasi digital untuk pasien dan tenaga medis itu kan bervariasi. Nah, kalau dia bervariasi akan berdampak pada kemampuan dalam mengambil keputusan melalui platform digital yang menyediakan pelayanan telemedicine ini. Oleh karena itu, debat ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana literasi digital seharusnya diprioritaskan untuk pengambilan keputusan kesehatan bagi pasien maupun bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Adminkes. Nah, demikian penyampaian dari moderator untuk mengarahkan tema dan tujuan serta struktur debat. Seperti yang kalian ketahui, ada kelompok pro dan kontra. Nanti akan diberikan kesempatan serta waktu untuk masing-masing kelompok untuk menjawab. Dan mohon memperhatikan waktu yang diberikan. Silakan kalau kalian mau menjawab dengan bahasa apapun, senyaman kalian berbicara karena ini baru pembelajaran dan baru latihan. Tapi ingat, harus dimengerti oleh kedua kelompok. Jangan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh kedua kelompok. Dan ada pertanyaan lagi mengenai struktur? Nanti masing-masing kelompok akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumennya, menyampaikan pendapatnya, dan nanti akan juga ada sesi untuk saling berdebat atau saling menyanggah. Dan pada terakhir akan diberikan kesempatan masing-masing kelompok untuk menyimpulkan pilihan mereka, kenapa mendukung atau kenapa menolak mengenai peningkatan literasi digital untuk pengambilan keputusan di Rumah Sakit Adminkes ini. Ada lagi pertanyaan mengenai debat dan strukturnya, mengenai tema dan tujuan? Ada? Oke, kalau sudah tidak ada, saat ini saya memberikan kesempatan kepada kelompok pro untuk menyampaikan argumen serta poin kunci atau apapun yang mendukung kelompok pro terhadap tema perdebatan pada saat ini. Waktu diberi kesempatan 5 menit pada kelompok untuk menjawab. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang sudah ada di tema, apakah literasi digital harus menjadi prioritas dalam meningkatkan pengambilan keputusan kesehatan di Rumah Sakit Adminkes? Jadi, literasi digital yang tinggi ini menjadi prioritas yang penting karena dapat meningkatkan kemampuan pasien atau tenaga medis dalam mengambil keputusan kesehatan. Dan dengan pemahaman digital yang memadai, pasien dapat lebih mudah mengakses informasi kesehatan, memahami prosedur layanan, dan berinteraksi efektif dengan tenaga medis. Terima kasih. Baik, waktu masih ada 4 menit.
Baik, pada poin kunci yang pada poin kunci yang pertama, bagaimana literasi digital yang tinggi dapat bagaimana literasi digital yang tinggi pada pasien memudahkan akses layanan dan membantu pasien memahami pilihan perawatan yang tersedia. Jadi dengan literasi digital yang tinggi ini, pasien dapat dengan literasi digital yang tinggi ini dapat membantu pasien dalam pelayanan kesehatan, seperti contoh dalam mencari informasi kesehatan melalui aplikasi yang tersedia seperti Halodoc atau Alodok. Halo dokter. Waktu 2 menit lagi jika masih ada yang ingin disampaikan dari kelompok pro. Dengan adanya peran literasi digital ini dapat memperkuat kepercayaan pasien terhadap telemedicine. Ada lagi? Waktu masih 1 menit. Telemedicine juga dapat menghemat waktu atau mengurangi waktu tunggu dan perjalanan untuk perawatan medis, memungkinkan pasien mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang lebih cepat. Terima kasih. Oke, waktu sudah selesai. Kita beralih pada kelompok selanjutnya. Tolong berikan mic-nya kepada kelompok kontra. Diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan argumen atau poin-poin kunci. Silakan, waktu 5 menit. Dihitung mulai saat Anda menyampaikan argumen. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari kelompok kontra, kami menekankan bahwa literasi digital bukanlah suatu prioritas untuk pengambilan keputusan kesehatan yang baik di rumah sakit Adminkes, karena ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan masalah interpretasi. Misalnya pasien yang sudah lanjut usia susah untuk menggunakan aplikasi karena kurangnya literasi digital. Jadi pentingnya interaksi tatap muka untuk dukungan emosional dengan kehadiran fisik atau pertemuan langsung dengan tenaga medis dapat memberikan rasa emosional dengan diberikannya dampingan atau dukungan secara langsung. Masih ada waktu 3 menit. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan atau disampaikan dari kelompok kontra?
Tambahan, jadi memang literasi kesehatan itu memiliki dampak atau manfaat yang besar, tapi DP kenyataan nak semua profesional kesehatan, terutama di daerah terpencil atau di kalangan staf medis yang lebih senior, yang memiliki, orang tidak semua memiliki tingkat literasi yang memadai. Nah, ini menjadi hambatan dalam penerapan literasi digital secara efektif untuk pengambilan keputusan di rumah sakit. Jadi meningkatkan literasi digital itu membutuhkan investasi besar dalam pelatihan dan pendidikan yang mungkin tidak tersedia di semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan, terutama yang berada di daerah dengan sumber daya terbatas itu di pelosok-pelosok daerah. Oke, masih ada 2 menit. Ada lagi yang ingin ditambahkan dari kelompok kontra? Mengenai argumen penolakan terhadap pentingnya literasi digital untuk peningkatan dalam pengambilan keputusan kesehatan bagi pasien maupun tenaga medis. Jadi menurut orang interaksi dengan secara langsung itu lebih penting dalam konteks pelayanan kesehatan, terutama untuk tadi yang sudah dibilang pasien dengan literasi digital rendah, dengan yang sudah lansia, dan pasien yang kurang terbiasa atau tidak mampu untuk memanfaatkan teknologi digital dan untuk mengakses informasi medis. Jadi mereka lebih cenderung merasa cemas dan terisolasi. Dalam hal ini interaksi tatap muka dengan tenaga medis memberikan rasa aman dan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok pro dan kontra yang sudah menyampaikan argumen pada saat ini. Dan saat ini kita akan masuk ke tahap selanjutnya atau ke sesi selanjutnya, yaitu sesi sanggahan menanggapi tentang apa yang sudah disampaikan oleh kelompok masing-masing. Diberikan waktu 3 menit kepada kelompok pro untuk menjelaskan atau memberikan sanggahan terhadap argumen yang baru disampaikan, atau mungkin ingin tetap mempertahankan kira-kira kelompok yang mendukung pentingnya peningkatan literasi digital ini. Diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan sanggahan. Waktu dihitung mulai penyampaian. Baik, jadi literasi digital atau telemedicine ini hanya sebagai pelengkap, bukan pengganti. Tatap muka juga penting, atau bicara secara langsung penting. Tetapi dengan literasi digital yang baik, kita dapat memudahkan akses untuk pelayanan kesehatan. Seperti pada saat mengantri untuk mengambil nomor antrian, kita bisa menggunakan aplikasi atau website agar bisa mempercepat atau mempermudah pasien dalam mengambil nomor antrian sehingga lebih cepat untuk mendapatkan penanganan.
Masih ada 1 menit. Jika ingin menambahkan dari kelompok pro, mohon dipercepat mengingat waktu. Dan baiklah, telemedicine memungkinkan pasien juga untuk mendapatkan layanan medis tanpa harus menghadapi hambatan fisik atau geografis, yang sangat membantu dalam kondisi darurat atau keterbatasan mobilitas. Selain itu juga, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan tanpa mengurangi kesempatan pasien untuk bertemu dokter secara langsung, bisa jika diperlukan. Terima kasih. Oke, baik, waktu sudah habis. Dipersilakan kepada kelompok kontra untuk menanggapi sanggahan dari kelompok pro. Waktu 3 menit, diberikan kesempatan untuk menjawab. Baik, saat ini kami akan menyanggah apa yang telah disampaikan oleh kelompok pro. Tadi disebutkan bahwa jika akan mengantri di rumah sakit lebih memudahkan kita untuk menggunakan aplikasi. Nah, tidak semua rumah sakit atau wilayah memiliki akses yang sama terhadap teknologi canggih atau infrastruktur digital yang memadai. Jadi biar lihat orang so pakai teknologi canggih, so pakai HP mahal, mau bagaimanapun itu DP model, maka kalau yang di rumah sakit itu tidak mendukung atau tidak memungkinkan untuk menggunakan teknologi canggih atau infrastruktur digital yang memadai. Ini bisa menyebabkan ketimpangan dalam kualitas layanan kesehatan antara rumah sakit yang memiliki sumber daya lebih banyak dan yang lebih terbatas. Baik, masih ada 1 menit. Jika masih ada tambahan dari kelompok kontra. Terima kasih. Banyak pasien seperti lansia masih kesulitan mengakses teknologi. Seperti yang dibilang kelompok kontra tadi, bahwa aplikasi telemedicine dapat membantu masyarakat untuk antrian. Banyak juga kelompok lansia yang sulit untuk menggunakan teknologi karena kurangnya dampingan, contohnya rasa empati yang dapat diberikan langsung oleh perawat ataupun dokter. Dan banyak juga pasien yang
seperti mengalami stres, susah dapat dukungan secara langsung dengan interaksi tatap muka secara langsung. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk mengakhiri sesi selanjutnya ini. Dan kita masuk pada sesi pertanyaan dari moderator atau dari saya sendiri. Pertanyaan yang akan saya berikan ini adalah untuk mendalami argumen dari masing-masing kelompok. Nah, berikut pertanyaan dari saya sebagai moderator. Yang pertama, pertanyaan untuk kelompok kontra. Tolong mikrofonnya jangan dilepas. Untuk pertanyaan pada kelompok kontra, menurut kelompok kontra, bagaimana Rumah Sakit Adminkes dapat memastikan bahwa literasi digital ini akan dijalankan secara merata bagi seluruh pasien, terutama ya. Pertanyaan untuk kelompok pro. Jadi, bagaimana Rumah Sakit Adminkes dapat memastikan bahwa literasi digital yang akan ditingkatkan ini akan merata bagi seluruh pasien, terutama bagi pasien yang berusia lanjut atau yang kurang mengerti terhadap teknologi, yang seperti yang disampaikan oleh kelompok kontra tadi, bahwa mereka mungkin lebih nyaman atau mungkin mereka lebih menyukai ada interaksi langsung. Diberikan waktu dan kesempatan untuk kelompok kontra, untuk kelompok pro menjawab, dipersilakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, jadi untuk memastikan literasi digital yang merata bagi seluruh pasien, terutama yang berusia lanjut atau lansia, atau kurang melek teknologi, kita bisa menerapkan strategi multi aspek yang berfokus pada aksesibilitas, kesederhanaan, dan dukungan personal, seperti yang pertama, meningkatkan aksesibilitas dan kesederhanaan dengan membangun infrastruktur digital yang ramah lansia. Rumah Sakit Adminkes perlu memastikan akses internet yang stabil dan terjangkau di seluruh area rumah sakit. Dan yang kedua, menyediakan layanan digital yang sederhana. Yang ketiga, membuat panduan dan tutorial yang mudah dipahami. Yang keempat, menyediakan layanan bantuan dan dukungan terlebih kepada lansia yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan aplikasi telemedicine. Dan juga kita akan mempromosikan literasi digital bagi lansia dengan menyelenggarakan program pelatihan, mengadakan sesi demonstrasi dan bimbingan, memanfaatkan media sosial dan platform digital. Dan juga kita akan memberikan dukungan personal seperti menugaskan petugas pendamping dalam penggunaan aplikasi kesehatan. Baik, demikian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari Pro mengenai pertanyaan yang saya berikan. Dan menanggapi jawaban atas pertanyaan yang saya berikan, kira-kira saya ingin bertanya kepada kelompok kontra. Menurut kelompok, apakah ada strategi alternatif yang bisa diterapkan Rumah Sakit Adminkes untuk meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan telemedicine tanpa sepenuhnya bergantung pada literasi digital? Kira-kira
strategi alternatif yang lain yang harus dilakukan atau yang bisa atau yang lebih mudah dilakukan oleh Rumah Sakit Adminkes dibandingkan dengan jawaban dari kelompok kontra tadi untuk mengatasi jika seandainya tidak menjalankan atau tidak meningkatkan literasi digital dalam kesehatan atau dalam pengambilan keputusan di Rumah Sakit Adminkes. Waktu dan kesempatan diberikan menjawab kepada kelompok kontra. Baik, kami akan menjawab. Untuk meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan telemedicine tanpa sepenuhnya bergantung pada literasi digital, rumah sakit dapat menerapkan beberapa strategi alternatif yang dapat membantu pasien merasa lebih nyaman, aman, dan terhubung. Strategi-strategi ini berfokus pada pemberian kenyamanan, dukungan, dan transparansi yang dibutuhkan oleh pasien untuk merasa lebih percaya diri dalam menggunakan layanan kesehatan jarak jauh. Strateginya itu meningkatkan komunikasi dan kepercayaan. Jadi harus melakukan konsultasi awal dengan profesional kesehatan, yaitu menawarkan sesi konsultasi pertama secara langsung, misalnya melalui telepon atau video call, untuk mengenalkan pasien dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan. Hal ini bisa membantu untuk mengurangi rasa kecemasan mereka dan membangun rasa kepercayaan. Yang kedua itu ada penerapan sesi tatap muka. Jadi mengadakan sesi tatap muka secara langsung sebelum konsultasi telemedicine dimulai untuk memperkenalkan tenaga medis dan menjelaskan bagaimana proses telemedicine akan dilakukan. Ini bisa dilakukan dengan cara sederhana seperti bertemu dalam bentuk konsultasi atau seminar kecil. Terima kasih. Sudah? Atau masih ada lagi? Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari kelompok kontra mengenai strategi alternatif yang bisa dilakukan jika tidak menerapkan literasi digital yang lebih spesifik lagi pada layanan telemedicine. Melihat argumen, poin kunci,
serta sanggahan dan jawaban atas pertanyaan dari moderator. Saat ini saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepada kedua kelompok, baik kelompok pro maupun kelompok kontra. Saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama mengenai apakah ada bukti atau studi kasus dari rumah sakit lain yang telah berhasil menerapkan layanan telemedicine dengan literasi digital untuk kelompok pro atau tanpa literasi digital yang kuat untuk kelompok kontra. Tolong berikan contoh atau relevansi mengenai bukti atau studi kasus tersebut yang dapat diterapkan di rumah sakit Adminkes menurut masing-masing kelompok. Dipersilakan yang ingin menjawab duluan atau kontra. Oke, tolong berikan kesempatan kepada kelompok pro untuk menjawab. Bukti. Baik, untuk bukti studi kasus yang kami ambil dari rumah sakit Allied Eye Hospital yang ada di India. Menanggapi tantangan literasi digital di wilayah pedesaan, mereka memanfaatkan pusat kesehatan di daerah terpencil yang dilengkapi dengan peralatan sederhana untuk telemedicine. Pusat-pusat ini dikelola oleh staf yang dilatih untuk membantu pasien menggunakan layanan telemedicine tanpa harus memiliki keterampilan digital yang tinggi. Apollo Hospital juga menyediakan video edukasi dan panduan cetak bagi masyarakat dengan literasi digital rendah. Dan pendekatan berbasis komunitas dan komunikasi yang Apollo Hospital terapkan menunjukkan bahwa telemedicine dapat diakses oleh masyarakat dengan literasi digital rendah jika ada bimbingan yang efektif. Rumah sakit administrasi kesehatan dapat menggunakan metode serupa untuk memberikan bimbingan dan edukasi yang sesuai bagi pasien mereka. Juga ada Rumah Sakit Pusat Umum Nasional, Dr. Cipto menerapkan literasi digital secara aktif, memberikan edukasi digital kepada pasien dan tenaga medis melalui tutorial penggunaan layanan telemedicine, modul pembelajaran, dan konsultasi jarak jauh. Juga ada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang menerapkan literasi digital untuk memberikan pelatihan literasi kepada pasien dan keluarganya mengenai pemantauan kesehatan digital, penggunaan aplikasi konsul medis, serta edukasi melalui media sosial. Baik, ada sedikit tambahan. Contoh studi kasus yang sudah ada di Kota Bitung, lebih tepatnya, seperti di puskesmas atau rumah sakit setempat, sudah menggunakan layanan telemedicine, contohnya untuk mengambil nomor pendaftaran, sehingga bisa memudahkan pasien yang akan memeriksa kesehatan lebih lanjut. Terima kasih.
Baik, sekian dari kelompok pro. Diucapkan terima kasih. Oke, itulah jawaban dari kelompok pro. Bagaimana dengan kelompok kontra? Silakan diberikan mikrofonnya kepada kelompok kontra. Iya. Baik, terima kasih. Jadi bukti studi kasus dari rumah sakit lain, contohnya proyek telemedis, proyek National Health Service di Inggris. Rumah sakit ini menjalankan proyek yang memungkinkan pasien, terutama lansia, mengakses layanan kesehatan melalui televisi atau telepon tradisional, bukan perangkat digital seperti handphone atau komputer. Melalui layanan di rumah sakit ini, pasien dapat menerima informasi medis, instruksi kesehatan, atau konsultasi singkat dengan tenaga medis hanya dengan perangkat yang atau konsultasi singkat dengan tenaga medis secara langsung. Dengan program dari rumah sakit ini menunjukkan bahwa peningkatan akses layanan kesehatan untuk kelompok pasien dengan literasi yang rendah. Terima kasih. Baik, mungkin demikian dari kelompok kontra. Jadi saya langsung ambil alih karena sepertinya sudah cukup ya yang disampaikan dari kelompok kontra. Dan pada saat ini diberikan kesempatan bagi masing-masing kelompok, baik kelompok pro maupun kelompok kontra, untuk menyampaikan rangkuman atau menyampaikan statement sebagai kesimpulan untuk mendukung atau mempertahankan posisi sebagai kelompok pro atau kelompok kontra yang akan membantu
pengambilan keputusan kelompok mana yang memenangkan debat ini. Dipersilakan waktu bagi masing-masing kelompok untuk menjawab atau memberikan kesimpulan. Diberikan waktu 3 menit dimulai dari saat anggota kelompok mulai menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kelompok kami mengambil kesimpulan dari debat kali ini bahwa peningkatan literasi digital bagi pasien merupakan langkah strategis bagi Rumah Sakit Adminkes. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga mendorong kemandirian pasien dalam mengelola kesehatan mereka. Dengan literasi digital yang tinggi, pasien dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan sehingga mengurangi beban sistem kesehatan dan meningkatkan efisiensi layanan. Sekali lagi kami tekankan bahwa penggunaan aplikasi telemedicine atau layanan kesehatan secara digital bukan sebagai pengganti layanan kesehatan secara langsung atau tatap muka, tetapi hanya sebagai akses untuk mempermudah atau mempercepat layanan kesehatan. Terima kasih. Oke, diberikan tepuk tangan untuk kesimpulan dari kelompok pro. Selanjutnya diberikan kesempatan 3 menit untuk kelompok kontra menyimpulkan pendapat mereka yang menolak mengenai peningkatan literasi digital ini. Dipersilakan 3 menit dimulai dari waktu Anda berbicara. Baik, terima kasih dari kami. Meskipun literasi digital dan kesehatan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan kesehatan, hal tersebut tidak selalu menjadi prioritas utama, terutama bagi pasien yang memiliki keterbatasan dalam hal literasi digital. Pada banyak kasus yang terjadi, kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan lebih dapat ditingkatkan melalui pendekatan langsung yang lebih personal dan pendampingan medis yang intensif. Pasien seringkali merasa lebih nyaman dan percaya ketika dapat berinteraksi secara langsung dengan tenaga medis yang memberikan penjelasan yang jelas dan detail, serta mendampingi pasien dalam memahami proses perawatan. Pendekatan berbasis komunikasi tatap muka, di mana tenaga medis dapat memberikan informasi yang lebih mudah untuk dipahami pasien dan menjawab pertanyaan pasien secara langsung, terbukti lebih efektif dalam membangun hubungan saling percaya. Dan pendampingan ini memastikan bahwa pasien merasa didengarkan, dihargai, dan memperoleh informasi yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Dan mereka merasa lebih puas. Dengan demikian, meskipun teknologi dapat membantu seperti yang teknologi telemedicine, tapi kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan dapat lebih maksimal dicapai melalui interaksi langsung dan hubungan manusiawi yang memperhatikan kebutuhan emosional serta psikologis mereka. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kesimpulan dari kelompok kontra. Silakan dikembalikan. Ya, demikianlah debat kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi. Dan saat ini saya ingin menyimpulkan bahwa sebagai orang yang memperhatikan debat dan menilai berbagai jawaban yang sudah kalian berikan, pada saat ini menurut saya dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Adminkes harus mendukung statement dari kelompok pro berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh kelompok pro yang lebih banyak dan lebih relevan di Indonesia.
lebih banyak bukti yang mendukung bahwa peningkatan literasi digital ini yang menjadi prioritas utama untuk pengambilan keputusan yang dapat diterapkan di Rumah Sakit Adminkes. Tepuk tangan untuk kelompok pro. Baik, demikianlah debat kita pada saat ini. Diucapkan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi.